Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya, dan tetaplah bahagia sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau nge-share rutinitas sehari-hari lagi sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah kali ini tuh saya awali kegiatannya mulai dari mencuci pakaian. Dan kebetulan kegiatannya ini tuh saya lakukan di pagi hari menjelang siang ya teman-teman. Ini tuh kegiatannya sekitar jam 12 siang. Karena tadi pagi itu sebenarnya nggak ada rencana mau mencuci pakaian karena hari ini tuh cuacanya agak mendung gitu ya, dan ada juga gerimis tadi pagi. Dan ini juga di siang hari itu tidak terlalu cerah gitu ya teman-teman, tapi karena pakaian juga sudah menumpuk, berhubung kemarin itu saya ada buka gorden belum dicuci gitu ya. Jadi ini mau saya cuci sekalian. Dan untuk pakaiannya di sini tuh saya cucinya itu 2 sesi ya teman-teman. Ini sesi yang pertama itu saya campur ya, karena tanggung gitu kalau misalnya mau dibikin 3 sesi atau mau dibuat 2 kali atau 3 kali pemutaran gitu ya. Jadi untuk pakaian anak-anak dan pakaian dewasa ini tuh saya gabung aja. Karena pakaian dewasanya ini cuma sedikit ya teman-teman, lebih dominan banyak gitu pakaian anak-anak. Seperti yang kita tahu ya, misalnya kalau anak-anak itu kan lebih sering gitu gonta-ganti pakaian. Dan ini tuh udah pembilasan terakhir ya teman-teman. Tadi udah saya bilas 2 kali, dan ini tuh yang terakhir. Ini tadi saya putar di mesin cuci ya, tapi untuk pembilasannya itu saya bilas di luar karena kalau misalnya nunggu di mesin cuci itu kadang lama gitu ya. 3 kali pengisian ulang gitu untuk airnya, 3 kali pemutaran lagi gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini tuh bilasannya saya bilas manual aja ya, agar nanti lebih cepat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bilas manual gitu kan nggak perlu gitu nunggu penuh airnya atau nunggu pemutarannya berapa menit gitu ya. Dan ini tuh setiap saya mencucinya itu berapa kali sesi gitu saya lakukan seperti ini ya, kecuali saya ada waktu senggang. Kalau ada waktu senggang kan bisa sekalian berleha-leha di kamar, sekalian santai nonton TV dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau misalnya lagi mengerjakan pekerjaan lain yang nggak bisa disambil-sambil, jadi nggak mengganggu waktu kita gitu ya. Jadi sekalian mengerjakan pekerjaan lain kan bisa sekalian diputar-putar, bisa sekalian airnya dibuang, isi lagi, putar lagi gitu ya teman-teman, seterusnya. Tapi kalau misalnya saya fokus untuk mencuci pakaian, misalnya kan ini saya fokusnya di mencuci pakaian, jadi di sini tuh saya bilas manual untuk mempersingkat waktu. Dan ini tuh sudah selesai tadi untuk dibilas, lalu di sini tuh mau saya keringkan ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya ini terlebih dahulu tuh saya kibas-kibaskan dulu ya untuk pakaiannya seperti ini, agar nanti pas proses pengeringan itu nggak terlalu berat dan nggak terlalu susah untuk keringnya, dan nggak berat sebelah gitu ya teman-teman khususnya. Dan untuk pengeringnya biasanya selalu saya putar di angka 3 aja ya, nggak full sampai 5, agar nanti pakaiannya awet dan nggak koyak gitu ya, agar tidak terlalu dipres sekali atau dipaksa kali proses pengeringannya. Jadi saya tuh selalu menyesuaikan di angka 3 aja ya teman-teman untuk putarannya. Nah, di sini sambil menunggu pengeringannya selesai, di sini juga saya sambil-sambilan menyusun piring yang udah saya cuci tadi pagi. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau menyusun piring ini tuh harus benar-benar sesuai kategorinya agar muat dan agar rapi gitu ya teman-teman. Karena ini tuh rak piringnya udah benar-benar penuh banget ya. Kalau misalnya nanti asal disusun, dia bakalan kelihatan banget berantakan, terus nggak muat juga gitu ya. Dan untuk yang sesuai kategori itu biasanya saya timpa-timpakan, dan untuk cangkir juga kadang kalau misalnya udah nggak muat lagi saya timpa 2 lapis gitu ya teman-teman. Seperti biasa. Dan untuk piringnya udah selesai disusun, di sini tuh saya lanjutkan kembali untuk menyelesaikan cucian pakaian ya. Nah, ini tuh pengeringnya udah berhenti ya teman-teman. Jadi pakaiannya udah bisa dikeluarkan. Ini tuh saya tempatkan di ember dulu agar nanti bisa langsung dijemur gitu. Jadi kan sambil-sambilan ya, nggak tunggu-tungguan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah ada yang kering bisa langsung dijemur. Dan yang di tabung pencucian itu saya lagi mencuci gorden yang kemarin itu saya bukain ya. Nah teman-teman, itu tadi udah selesai sesi pertama pengeringannya. Lanjut saya masukkan lagi pakaian yang basah tadi ya, yang udah dibilas. Ini tuh enggak sekalian saya keringkan tadi ya, sebenarnya muat,
Cuman kalau misalnya dipaksa masuk semua, nanti tutup pengeringnya itu bakalan susah diambil atau dilepas gitu ya teman-teman, karena udah terlalu padat atau terlalu penuh gitu. Nah ini tuh udah selesai untuk pengeringan kedua, saya masukkan ke dalam, langsung aja saya peras sama seperti tadi, selalu diangkat 3. Nah yang udah kering tadi langsung saya jemurin ya teman-teman. Nah ini tuh saya jemur, yang sebagian itu saya jemur di hanger seperti biasa, dan untuk sebagian lagi itu saya jemur di samping rumah. Dan biasanya yang saya hangar-hangar itu pakaian yang ringan-ringan atau yang memakan tempat gitu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk celana jeansnya nggak mungkin dihanger ya, nanti hangernya bisa patah karena itu terlalu berat. Yang ringan-ringan seperti mukena, ini tuh tadi saya nyuci mukena, dan ini juga terlalu makan tempat gitu ya kalau misalnya dijemur di tali. Jadi ini tuh saya ngakalinnya itu jemurnya pakai hanger gitu teman-teman. Dan yang lain itu kalau misalnya yang makan tempat itu seperti daster gitu ya. Jadi kalau misalnya dijemur di tali itu lebar banget makan tempat. Jadi untuk mengakalinya itu selalu saya hanger. Dan kalau misalnya hangernya itu ada sisaannya atau yang dihanger itu nggak seberapa gitu ya teman-teman, itu biasanya saya masukkan juga untuk baju kaos atau baju yang jenis kainnya itu licin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dijemur di tali nanti dia bakalan merosot. Sebenarnya bisa dijepit gitu ya, tapi kadang-kadang daripada dijepit gitu kan lebih bagus kalau misalnya hangernya sisa, udahlah dihanger aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk daster-daster juga biasanya ya seperti biasa ya, kalau misalnya saya menjemur itu dia memang harus sesuai kategori daster-daster semua gitu ya. Kalau misalnya untuk jemuran celana celana gitu satu baris, entah kenapa memang dari dulu seperti itu ya teman-teman, atau mungkin mata saya itu lebih senang melihatnya yang rapi gitu ya, nggak suka berantakan atau gimana saya pun nggak tahu. Nggak tahu gitu ya teman-teman, dari dulu memang seperti itu. Nah teman-teman, ini tuh pakaian yang dihanger udah selesai karena hangernya juga udah habis gitu ya. Sebenarnya kemarin tuh pengen ya beli hanger yang murah-murah aja gitu, seperti hanger kawat, agar nanti kalau misalnya cuciannya banyak, jemuran stainless itu nggak perlu dikeluarkan, cukup dihanger aja gitu ya, jadi muatnya banyak. Lanjut, di sini tuh saya jemurin gorden sama tirai ya, karena tadi udah selesai dikeringkan juga ya teman-teman. Nah, karena si gorden sama tirainya ini tuh tipis, jadi saya timpa-timpa aja. Karena ini tuh jemuran talinya juga kayaknya nggak muat gitu ya. Tapi karena tipis, udahlah saya timpa-timpa aja, walaupun hari ini tuh nggak terlalu panas banget ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nggak kering gitu ya bisa disambung untuk esok hari lagi. Tapi kayaknya nggak bakalan kering sih sebenarnya, karena tuh hari ini tuh cuacanya nggak menentu gitu ya. Mendung, sebentar panas, lama mendung, habis itu gerimis lagi, begitu seterusnya. Tapi karena jemuran di samping ini tuh nggak kena hujan gitu ya. Kalau misalnya hujan pun kalau dia nggak berangin, ini tuh nggak kena air hujan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya berangin ini juga bisa basah, tapi tergantung air hujannya nanti ya. Kalau misalnya hujannya membawa angin, nanti bakalan saya angkat juga. Kalaupun misalnya jemuran stainless itu dikeluarkan gitu ya teman-teman, tanggung banget sih untuk kainnya, karena nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit gitu. Jadi kalau misalnya nanti dijemur di jemuran stainless itu pasti banyak yang kosong gitu ya kan. Dan repotnya lagi kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan, saya kelabakan gitu ngangkat stainless lagi, ngangkat yang di samping ini lagi gitu. Jadi 2 kali kerjaan. Jadi ya udahlah, jemur di sini aja semua, kalaupun nggak muat gitu timpa-timpakan aja karena ini juga tipis kan. Dan sedikit berangin gitu, mana tahu nanti hembus-hembusan angin jadi setengah kering. Dan untuk gordennya ini udah hampir selesai ya teman-teman, saya jemurin semua. Lanjut di sini tuh kegiatannya saya mau menyetrika pakaian karena pakaiannya juga udah lumayan numpuk ya. Nah ini tuh pakaiannya sudah saya sortir, dan ini yang khusus untuk pakaian daster yang dihanger juga. Terus yang untuk di sana itu ada jilbab, hijab, dan spray ya teman-teman. Lanjut yang di sana tuh khusus celana jeans anak-anak. Nah yang ini tuh untuk pakaian sepotong, pakaian atasan aja, kaos-kaos, kemeja. Lanjut di sini tuh yang khusus celana-celana, dan ini untuk baju anak-anak, ini khusus baju adik, dan yang di sana itu baju si kakak. Baju kakak sama adik itu selalu dipisah ya, agar nanti pada saat selesai menyetrika itu lebih gampang disusun. Nah, yang di sana di dalam keranjang itu tuh baju yang akan dilipat ya, itu isinya ada singlet, dalaman, sama
celana pendek harian gitu ya teman-teman, untuk ganti-ganti. Itu biasanya nggak saya setrika. Nah teman-teman, ini tuh langsung saya panasin aja setrikanya. Untuk sambungan wire-nya itu tadi udah saya colok. Nah di sini tuh seperti biasa ya, untuk manasin setrika juga harus disesuaikan dengan kategori pakaian yang akan disetrika terlebih dahulu. Karena di sini tuh saya mau nyetrika baju anak-anak ini kan kebanyakan kaos sama katun gitu ya teman-teman. Jadi itu saya pilihannya itu di katun. Dan untuk setrika pakaiannya ini tuh semua saya setrika ya, untuk pakaian si kakak, si adik gitu. Mau itu pakaian harian ataupun pakaian pergi-pergi. Nah, untuk pakaian anak-anak di sini tuh kenapa di awal saya setrikanya, karena menurut saya itu lebih gampang gitu ya teman-teman, no ribet. Dan pakaian anak-anak saya itu biasanya kebanyakan baju kaos gitu ya. Jarang banget yang ada embel-embelnya atau yang ribet-ribet gitu modelnya, karena model anak saya si kakak Zahra itu lebih senang kalau pakaian itu yang simple aja, yang nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak cengkunek gitu ya untuk model pakaiannya. Seperti gamis-gamis, kalau untuk si kakak gamisnya itu biasanya itu gamis yang kaos ya teman-teman. Kalau misalnya gamis yang agak panas gitu, untuk kainnya dia nggak bakalan suka. Dan untuk baju-baju yang dibelikan gitu ya, seperti ada kemarin dibelikan ibunya baju-baju gamis yang agak panas gitu ya, untuk model kainnya seperti kain apa sih namanya itu ya. Tapi dia memang dipakai itu lumayan panas gitu ya teman-teman. Itu dipakai dia cuma sekali 2 kali. Dan ada juga kemarin itu gamis brokat. Itu kemarin kan ada lagi booming gitu ya, pakai brokat-brokat gitu. Ya udah, brokat itu dipakainya cuma sekali aja pas lebaran. Itu pun nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi sayang ya. Jadi dari situ tuh saya memahami gitu ya, untuk kriteria kesukaan anak-anak saya ini. Kalau seperti si kakak, dia tuh lebih senang yang kaos-kaos seperti ini teman-teman, seperti yang kalian lihat. Jadi kalau misalnya seperti ini tuh dia bakalan senang gitu ya untuk pergi-pergi. Bahkan terkadang kalau dipaksa pakai baju yang ini itu gitu, dia suka merajuk atau suka nangis gitu ya. Karena memang nggak sesuai sama keinginan hatinya, nggak sesuai sama kenyamanan dia. Karena kan hanya dia yang tahu gitu ya, nyaman nggaknya pakai baju itu. Kalau kita kan bisa lihatnya cantik gitu, tapi kita nggak tahu dia nyaman apa enggaknya ya teman-teman. Jadi dari situ saya belajar ya, kalau misalnya beli baju lebaran juga untuk si kakak, beli baju harian itu selalu yang modelnya kaos seperti ini teman-teman. Kalau untuk si adik Zayan, dia tuh masih mau juga pakai kemeja ya, karena dia itu orangnya sok ganteng. Jadi sedikit berbeda ya dengan kakak Zahra. Kalau adik Zayan itu lebih senang dia pakai kemeja, kaos-kaos, pokoknya yang penampilannya itu menunjang gitu ya teman-teman, yang penampilannya itu terlihat keren, ganteng, pokoknya apalah bisa gitu dipakai. Nah teman-teman, untuk kegiatan menyetrikanya ini tuh sampai di sini dulu ya, nggak saya tampilkan semua karena ini bakalan memakan durasi yang panjang. Jadi videonya sampai di sini dulu, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.